Bukan, seharusnya kamu yang menunjukkan dalil. Seharusnya kamu yang menunjukkan dalil di mana Yesus kenal Kristen, di mana Yesus pernah menyebut Kristen. Harusnya kamu yang menunjukkan dalil. Kamu pertanyaan kamu salah. Iya, nggak apa-apa karena saya juga mau meluruskan manusia-manusia yang mentuhankan anak orang, anak Maria kalian tuhankan. Ini bicaranya Kristen tadi Mbak Logika bilang Kristen. Iya, Yesus di mana? Yesus di mana kenal Kristen? Yesus di mana kenal Kristen? Mbak siapa nih? Mbak Mican. Pak Logika sama Allah itu lebih kenal siapa Kristennya? Ternyata Pak Logika Allah nggak kenal. Mana ada Allah kenal Kristen? Yesus saja nggak kenal Kristen. Itu Kristen dari mana datangnya? Dari mana? Iblis mana yang mengajarkan itu kekristenan? Iblis mana? Karena Allah tidak kenal, Yesus tidak kenal. Terus iblis mana? Iya, itu Kristen dari mana? Iya, dia bacot doang, ngomongnya kosong. Kok bacot? Yang bacot itu yang tidak bisa menunjukkan dalil. Makanya Yesus mengajarkan Kristen. Kita belajar dulu, jangan bacot doang. Obet, lucu-lucuan yuk. Lucu-lucuan, mau nggak? Enggak, saya orangnya kalau ada yang salah saya. Obet mau lucu-lucuan sama gue. Bet, aku punya lagu, Bet. Mau lucu-lucuan sama gue? Bentar, Bang G. Aku punya lagu buat kamu. Obet, diam dulu, aku punya lagu. Obet, ya iya, Yesus aja nggak kenal. Aku punya lagu, dengerin. Mau dengerin buat kamu? Lu kemana aja? Anak Tuhan, elu Tuhanin. Sorry, anak Tuhan. Anak. Sebentar, ulangi lagi. Lu kemana aja? Anak orang, elu Tuhanin. Otak lu nyangkut di mana? Jangan-jangan nyangkut di tiang jemuran. Oke, lanjut. Yang salib. Kalau Gika lu mau lucu-lucuan gak sama gue, Bet? Nggak berbobot dia tuh, bacot doang. Ayo lucu-lucuan sama gue lah. Yuk, lucu-lucuan. Nah, kalau nggak ada dalil yang banyak. Tadi kan lu bilang, enggak dengerin dulu. Gitu. Iya, gue cuma. Tadi kan lu bilang, ya Isa Al-Masih itu nggak ada, beda sama Yesus, ya. Terus tadi Ustadz Unggul bawa data kan, LAI 2011 tuh ternyata nama Yesus itu tuh Isa Al-Masih gitu kan. Terus lu nanya, ya kan? Ya kan? Tadi lu nanya itu Yesusnya lahirnya di mana? Isanya. Berarti yang kalau iya, Isa yang nggak bisa dong. Kan lu tadi statement awal lu kan Yesus itu bukan Isa. Udah itu aja gua kunci di situ, ya. Ya. Gua kunci di situ ya. Kita pakai dalil, kita pakai dalil deh. 2011. Bentar Bang Obed, kita pakai dalil. Kita ajarin dia pakai dalil. Bentar dulu. GG dulu. Enggak. Jangan merasa lebih hebat lah. Gua aja belum selesai. Bentar dulu. Gua aja belum. Kenapa lu takut sama gua? Takut sama gua. Yang menyela biasanya merasa lebih pinter. Yang menyela itu merasa lebih pinter. Gua belum selesai bicara sama lu. Saya sama GG dulu. Gua belum selesai. Saya sama GG dulu. Gak bisa, lu takut kan sama gua. Saya suka orang menyela. Saya nggak suka orang menyela. Ya udah. Gue cuma giliran gua bicara. Aku cuma satu menit aja. Aku cuma 1 menit. Ketakutan kan? Gak apa-apa, biar puas ya Obetnya. Aku cuma 1 menit aja. Ya udah berarti ya. Di LAI 2011 Isa Al-Masih berarti nggak valid kan, lahir di kandang domba. Kan dia Isa Al-Masih. Yang valid berarti Al-Quran. Kan lu kata Isa Al-Masih bukan Yesus kan? Enggak, yang saya masalahnya berarti itu LAI 2011 Isa Al-Masih yang lahir di kandang domba itu bukan Yesus, ya. Saya masalah ini kitab yang tulis itu kan di Injil, Pak, bukan di Al-Quran. Salah bukan itu Bang G. Ini Umi buktikan Matius pasal 1. Bentar, Matius pasal 1 ayat 1 Isa Al-Masih Yesus apa bukan?
Di dalam Matius pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan silsilah Isa Al-Masih. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 versi Clean Cap di sana inilah hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah engkau utus. Di dalam penanggalan selalu apa yang disebut Isa Al-Masih. Bangkitnya Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih. Gereja juga menamakan gereja itu adalah gereja Isa Al-Masih. Kenapa kamu menolak? Suruh siapa kamu menyatakan? Perintah siapa yang kamu katakan itu ya? Kalau Yesus dan Isa Al-Masih itu beda. Kalau kalau Isa Al-Masih itu jelas dia adalah Yeshua Masiah kalau di dalam bahasa Hebrew, dan dia kalau di dalam bahasa kesehariannya Aiso. Kenapa jadi Isa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada konsonan huruf O, dan bahasa Arab, Aramaik dan Hebrew itu adalah satu rumpun Shemitik. Kalau Yesus siapa? Coba kamu baca di dalam Greek Yunani ya, di dalam Greek Koine. Yesus itu artinya ye itu adalah ini, su itu adalah kuda. Inilah kuda. Jadi kamu harus tahu siapa yang menciptakan sebentar. Siapa yang menciptakan huru hara perbedaan antara Yesus di dalam Bible dan Isa di dalam Al-Quran. Dia adalah seorang penginjil namanya Abdul Masih. Kalau kamu mau percaya, buka di dalam buklet penginjilan halaman kelima, kamu akan temukan di sana siapa yang menciptakan huru hara ini. Saya komentari. Bu, di Arsenal ada pemain bola namanya Jesus. Bagaimana? Apakah Yesus hubungannya dengan pemain bola? Untuk memastikan Ayah demong lo, untuk memastikan Yesus pemain Arsenal dan Yesus ya saya anggap Tuhan, itu saya bedakan dari lahirnya. Yesus pemain Arsenal ternyata orang berhasil dia. Oke, sekarang Yesus di mana? Lahirnya di mana? Tanggal berapa Yesus lahir? Yesus lahir tanggal berapa? Saya tanya. Yesus orang mana? Yunani. Sehingga namanya Capticus, Spiritus. Yesus orang Yunani. Nama itu bisa sama. Nama bisa sama. Ada Yesus di Arsenal, ada nama Yesus. Nah, terus itu sama persis. Yang bisa membedakan? Yesus. Yang membedakan apa? Untuk membedakan lahirnya dia di mana? Di mana ada yang menyatakan di dalam Bible kamu Yesus lahir di kandang domba? Sama yang lain ya. Di mana di dalam Bible kamu di mana ada yang menyatakan Yesus lahir di kandang embek? Di mana? Tunjukkan dalilnya. Ya di Alkitab ada yang bilang di bawah pohon korma. Berarti udah beda aja. Oh, jelas di dalam Al-Quran ada. Dalilnya di bawah pohon korma, justru di kitab kamu. Ya, di Alkitab di kitab kamu berarti tidak ada di mana Yesus dilahirkan. Bedanya di mana? Karena di dalam kitab kamu tidak ada dalil yang menyatakan Yesus di mana lahirnya, tidak ada. Yang ada kemudian dia dibungkus dengan kain lapin dan diletakkan di atas palungan. Itu yang ada di dalam Bible kamu. Yang ada di dalam Bible kamu. Al-Quran bilang gitu nggak? Dengerin dulu. Ini kita sedang membahas. Kamu tunjukkan kalau dengerin dulu. Ini sedang membahas di mana Yesus. Ini sedang membahas di mana Yesus dilahirkan. Di dalam Al-Quran dikatakan di bawah pohon kurma. Di dalam Bible dikatakan tidak ada di kandang domba. Yang ada di dalam Bible itu setelah Yesus dilahirkan. Kemudian dibungkus dia dengan kain lapin dan diletakkan di atas palungan. Tahu palungan, tempat minum binatang. Nah, di Al-Quran ditaruh di mana? Apakah itu tempat? Apakah itu menyatakan bahwa Yesus lahir di tempat itu? Oke. Makanya kenapa? Dengerin dulu. Makanya begini, dengerin dulu. Obed, dengerin dulu. Dengerin dulu, Obed. Ya. Dengerin dulu. Berarti di dalam Al-Quran dinyatakan tempat Yesus lahir di mana. Kemudian di dalam kitabmu itu dilanjutkan setelah Yesus lahir, kemudian dia dibungkus dengan kain lapin dan diletakkan di atas palungan. Paham nggak? Karena ini merujuk kepada dua orang yang sama. Siapa dua orang yang sama ini? Satu orang yang sama siapa? Dia adalah Yeshua Masiah. Dia seorang Yahudi dan dia bukan Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak pernah menganggap dia Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan sekarang Isa lahir di pemerintahan siapa? Yang sama. Yesus udah ketahuan kan?
Sekarang begini, kamu kalau misalkan mengatakan Yesus dan Isa berbeda, sobek itu Matius pasal 1 ayat 1. Sobek atau lu berakin. Enggak di dalam Bible kamu. Di dalam Bible kamu, di dalam Bible kamu, masa pemerintahan Yesus Hamasiah tidak lahir di tanggal 25 Desember, tidak lahir di tanggal 25 Desember. Yesus Hamasiah lahir di apa? Berapa? Isa lahir di tahun 622 sebelum 3 tahun sebelum Masehi. Kenapa? Sama dengan apa yang dari literasi Yahudi. Literasi Yahudi dengan penanggalan Gregorian itu sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Iya, kenapa? Iya, kenapa? Kerajaan siapa? Di kerajaan siapa? Kerajaan siapa ya, Bahlul? Kamu ini nggak nyambung. Kan masalahnya ada. Bukan. Mana tunjukkan sekarang. Dengerin. Yesus lahir pada. Dengerin dulu. Bukan, dengerin dulu. Yesus lahir pada masa. Dengerin dulu, Mbak. Lu siapa? Lu siapa? Yesus itu orang Yahudi. Yesus lahir pada saat akan dilaksanakan pemilu di bawah kepemimpinan Kaisar Agustus. Gua nggak usah diajarin. Saya mau buka puasa. Nggak usah diajarin gua. Saya buka puasa dulu ya. Nggak usah lari. Nggak usah lari, Mbak. Diam di sini. Nggak usah lari. Waalaikumsalam. Tunjukin di mana Yesus lahir tanggal 25 Desember Bahlul. Kok kabur? Dengerin ya Oten, tanggal 25 Desember itu adalah hari festival Saturnalis atau yang disebut dengan hari lahirnya anak dewa matahari. Oke, kita buktikan bahwa Oten tidak pernah tahu Yesus itu kapan lahirnya. Ya, betul. Jadi Nabi Isa ini merupakan salah satu nabi yang ulul azmi. Nabi Isa dilahirkan pada tahun 622 sebelum Hijriah atau sebelum tahun Masehi. Di dalam Al-Quran Nabi Isa disebut Isa ibnu Maryam atau Isa al-Masih. Jadi kalau kita, karena Yesus ini seorang Yahudi, pasti dia akan menggunakan penanggalan apa? Penanggalan dengan kalender Gregorian. Tanggal berapa Yesus lahir? Jatuhnya di tanggal 13 September. Ya. 3 tahun sebelum Masehi. Jadi tanggal 25 Desember itu karangan siapa? Karangan iblis mana itu tanggal 25 Desember Nabi Isa dilahirkan? Nabi Isa Yesus ini seorang Yahudi, bukan seorang Yunani, sehingga namanya us captikus kek, ya kan? Spiritus nggak ada. Nabi Isa itu dilahirkan dengan nama Yesus Hamasiah atau nama pendeknya Yosua, atau kalau dalam bahasa keseharian ibunya Yesus itu disebut Aiso. Kenapa di dalam Al-Quran disebut Isa? Iya, karena Al-Quran tidak memiliki konsonan huruf O. Ya, kenapa hampir sama? Karena Arab, Aramaik, dan Hebrew dan Ibrani itu satu rumpun bahasa Semitik. Terus kalau nama Yesus diambil dari Yunani itu rumpun apa? Ya, rumpun bambu kali ya. Ayo kita jangan kalian dengerin ya, kalian yang mengaku apologet, seharusnya kalian itu otaknya dipakai. Karena apa? Di bawah ini banyak netizen yang sedang mencari tahu, diedukasi netizen, bukan malah ditipu-tipu kayak begitu. Jadi sudah jelas ya, Yesus itu lahir itu namanya apa, hari yang sekarang kemudian ya. Silakan. Ini juga Oten, jadi kalau ditanya blunder. Iya, jangan emang si Obed udah tahu, karena dia tahu Umi kayak gimana kalau menghadapi Oten, nggak pernah harus menggunakan dalil. Ya Umi, nambahin dikit lagi ya. Ini saya bawa Oten berpikir sejenak gitu loh. Yang pertama Mas Giran yang dibahas oleh dia tadi gitu loh. Coba kalian berpikir gitu kan. Masa si Tuhan itu lahirnya di kandang domba gitu. Maka datang Islam itu untuk memberikan pembelaan sebenarnya.
ingin mengangkat derajat Yesus tadi dengan mengatakan Yesus itu lahirnya di bawah pohon kurma. Coba sekarang kita pikirkan mana lebih gitu kan, lebih mulia lahirnya di bawah pohon kurma atau di kandang domba. Terus masalah disalib, ya, datanglah orang-orang Oten mengatakan Yesus itu mati di kayu salib. Padahal kita tahu kayu salib itu adalah tempat terkutuk. Datang Islam memberikan pembelaan, ingin mengangkat derajat Yesus tadi. Cobalah kalian pikirlah, yang kita bahas ini konsep ketuhanan yang menurut kalian. Bagi kami Yesus itu adalah seorang nabi. Seorang nabi saja begitu Tuhan kami mengangkat derajatnya, membela nabinya. Nah, datang kalian membahas konsep ketuhanan, masa hal-hal buruk seperti itu tidak bisa kalian tangkap gitu loh. Itulah bedanya kitab karangan manusia dengan kitab yang 100% itu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu tidak akan ada di situ yang namanya pelecehan seperti itu. Itu pelecehan bagi saya. Serius. Bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya itu suatu pelecehan, suatu penodaan. Apalagi ini disematkan kepada yang dinamakan Tuhan. Tolonglah saudaraku, berpikirlah dengan pikiran yang sehat. Gunakan akal pikiran kalian yang Tuhan berikan itu. Akal pikiran itu adalah dasar petunjuk. Kalau akal pikiran kita saja tidak menerima, kenapa kalian harus imani? Itu loh. Seharusnya kalian, oh ya Allah, betul ya orang Islam itu, masa Tuhan Yesus itu matinya di kayu salib? Mereka mengangkat, Allah tidak mengatakan itu. Ya masa sih Yesus itu lahirnya di kandang domba, sementara di Islam di bawah pohon korma? Mana lebih mulia? Seharusnya kalian pikirkan itu. Gitu loh. Ya sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian cerna gitu dengan akal yang sehat. Lanjut umumnya kakak-kakakku, abang-abangku, guru-guruku, saya mau pamit dulu, mau buka puasa. Bentar. Jangan aku naik Anda pamit. Bentar aja. Buka puasa 2 menit aja, 2 menit. 2 menit aja, jangan saya Anda kabur. Buka puasa Ya, 2 belum? menit ya, jangan dipotong. Belum. 250 dia. Ya, mau dapat maghrib belum? Ayo sholat dulu, jangan gara-gara ini ya, nanti aku suruh bubar kalian. Bubar, sholat dulu, sholat. Oke, lanjut. Iya, jadi sebelum menanggapi Umi Dini, saya menanggapi dulu perkataan Pak Logika mengatakan tuh Yesus lahir di kandang domba itu hina dan sebagainya. Maaf Pak, sebelum Anda tahu berpikir sudah ditulis dalam Yesaya 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saya ulangi, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Makanya ketika Tuhan turun dalam wujud manusia dengan tanda palungan, umat-umat manusia tidak memahaminya. Karena memang membaca kitab itu yang pertama. Soal yang kedua, Umi Dini mengatakan di mana dikatakan dalam Alkitab bahwa Yesus lahir di kota Bethlehem. Loh, Lukas 2. Bukan di kota Bethlehem, makanya kamu pasang telinganya. Hei, Mozart. Bukan di kota Bethlehem. Semua juga tahu di dalam Al-Quran juga dikatakan di Baitul Lahim. Di Baitul Lahim. Yang gua tanya, di mana di dalam kitabmu bahwa Yesus lahir di kandang embe? Bukan di kota Bethlehem. Di kandang embe. Ya. Gue juga tahu, nggak usah diceritain. Al-Quran sudah begitu jelas mengatakan Baitul Lahim. Baitul Lahim itu Bethlehem. Bukan di Bethlehem, di kandang domba. Mana di dalam kitab lu yang selalu kalian keluarkan bahwa Yesus lahirnya di kandang domba? Ya bedanya Yesus sama Isa, karena Isa lahir di bawah pohon kurma. Kalau Yesus lahir di kandang domba, mana buktinya, dalilnya? Kalau Yesus lahir di kandang embe, di mana? Ayo, nggak usah diem, jawab. Oke, iya. Kalau saya ngomong Umi diam dulu, gitu kan, biar enak. Gitu. Jadi Umi Dini, Anda tahu nggak apa arti dari kata Bethlehem? Bethlehem, karena Anda tidak tahu, saya jelaskan. Karena memang Anda tidak akan tahu. Bethlehem artinya rumah hati. Bethlehem artinya rumah hati. Hey, dengerin. Kita tidak bahas Bethlehem atau Baitul Lahim.
Capek tuh. Iya bentar. Ayo Mosad naik lagi, si Mosad naik lagi. Sabar, saya naikin. Dia punya antrian. Yang 284 kalian udah masalah maghrib kan? Aku nggak setuju kalau kalian gara-gara aku kalian gak ini. Agama apa kombat? Agama apa kombat? Yang Kristen aja. Agama Kristen naik Kristen. Giliran siapa yang ngomong nih? Ya, saya minta maaf, artinya begini, kasih saya waktu untuk saya menjelaskan dulu, biar lebih enak gitu. Karena begini, kalau misalkan dipotong-potong itu dalam psikologi dikatakan udah kejang-kejang. Makanya santai aja, saya selesai ngomong, baru ditanggapi unit. Tetap saya akan berikan unit ini untuk menanggapi dengan data-data beliau. Tetapi biarkan saya menyelesaikan data-data yang isinya. Kamu menjawabnya kemana aja? Iya, Yang gue tanya di mana? Di Begini, mana Bu. dalilnya di dalam Bible kamu bahwa Yesus lahir di kandang domba? Jangan lari Iya, ini mau dijelasin, ke makanya Baitlahim. Jangan lari ke Bethlehem. Kita nggak bahas Bethlehem. Iya, jadi begini, di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa kelahiran Yesus kan di kota Bethlehem. Nah, ibu lihat bahwa kota Bethlehem, ibu buka saja, ibu cari tahu sendiri, itu dia datarannya itu dalil tahu nggak? Tahu dalil nggak? Dalil tahu nggak? Kok malah suruh cari kota sendiri? Gimana sih? Pohon kurma tidak mungkin tumbuh di dataran yang 1 meter di atas permukaan laut. Ini orang itu ilmu pengetahuan dasar, Bu. Benar. Kamu ini ternyata bicara pengetahuan, ternyata kamu nihil. Kamu nihil, gak ada ilmu. Potong lagi. Kurma terbaik itu didatangkan dari Yerusalem. Potong lagi. Karena kamu nggak tahu apa-apa. Tidak ada pohon kurma di situ. Mau bolak-balik apapun, tidak ada pohon kurma di kota Bethlehem, karena kota Bethlehem. Kita buktikan. Kalau terbukti di Bethlehem ada pohon kurma 2000 tahun yang lalu, kamu turun ya. Kamu turun ya kalau terbukti. Oke, tunggu bentar. Silakan fotonya langsung bertanya ya. Jangan ambil nota dari blog Muslim, langsung foto kota Bethlehem ada pohon kurma yang tumbuh di situ. Diam, kamu cari dulu, diam dulu. Kamu cari dulu pertanyaan kita, mana dalilnya? Lu gak usah lari-lari. Sambil gua mau open cam sebentar. Kamu cari dulu di mana di Bethlehem di kitab kamu bahwa Yesus lahir di kandang domba, tunjukkan. Lukas 2 ayat 6 dan ke-7. Ketika mereka di situ, pendusta dan penipu kamu. Dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan atau tempat makan. Bahlul, itu dilapin itu di dalam palungan. Dibaringkannya di dalam palungan yang ada. Abdul, dengerin. Yang gua minta di mana Yesus lahir di kandang domba. Yang ada di dalam kitab kamu itu kemudian dia dibungkus dengan kain lampin lalu diletakkan di dalam palungan. Tidak disebutkan di sana Yesus lahir di mana, Bahlul. Penipu kamu. Pendusta kamu, antikristus kamu. Kamu yang penipu. Palungan artinya apa? Abdul, palungan artinya apa, Abdul? Tempat minum kan ini terang. Kenapa? Apakah di sana ada dikatakan lahir di kandang domba? Di sana dikatakan di kandang domba mana? Di mana? Bahlul, lu nggak bisa tunjukin dalilnya. Kalau kita bisa menunjukkan dalilnya. Mana dalilnya? Yang kita minta dalilnya di mana si Yesus yang mati terkutuk di kayu salib itu lahir di kandang domba. Si Mosad ini nggak ada ilmu tapi mau maksa-maksain. Kamu mengatakan bahwa di Israel tidak ada pohon kurma saja, itu kebahlulan kamu. Ngomong di Israel tidak ada kandang, tidak ada pohon kurma. Bahlul kamu. Kita buktikan. Kalau misalkan ada, kamu harus turun di sini, saya ludahin kamu. Mau? Makanya kamu tunjukkan aja, Abdul. Oten ini adalah penipu.
Michan sudah Mana buka tunjukkan, puasa di mana? belum? Kau teriak-teriak. Di mana? Diam Sudah Nafiri, buka diam puasa Nafiri. Di mana belum, dalilnya? Di Michan? mana? Di bawah itu mana? Di dalam kandang domba mana dalilnya? Tunjukkan, gak usah ngeles kalian. Michan buka Tunjukkan puasa dalilnya. dulu. Kan sudah Diam lu Nafiri, diam lu. Gak usah banyak Apa? bacot lu. Gak usah banyak bacot lu. Diam. Lu aja manusia nggak aneh, murid si Luga. Buka puasa dulu, jangan teriak-teriak nanti. Oke, kita buktikan ya teman-teman. Kebahlulan otan-otan di sini, kebahlulan penipu-penipu, pendusta dan antikristus. Tidak ada dalilnya satu pun di dalam Bible kalian bahwa Yesus lahir di kandang domba. Sudah bisa aku ngomong belum? Oh jadi tempat makan hewan itu adanya di luar ya, bukan di dalam kandang ya? Kan jelas dibungkus di lampin lalu dibaringkan di atas Ada palungan. di luar, Emang di luar. Yang gua minta bukan ayat setelah Yesus dilahirkan, Bang Dul. Yang gua minta di mana ayatnya Yesus dilahirkan di kandang domba? Karena yang ada di dalam Bible kamu, kemudian dia dibungkus dengan kain lapin, diletakkan di atas palungan. Mana tempat lahirnya, Bang Dul? Di mana lahirnya di kandang domba? Di mana tuh Tuhan lu jorok banget? Tuhan yang jorok yang dilahirkan di kandang B mana? Tuhan dilahirkan Bahlul. Kan sudah Michan, saya buka ini udah puasa dulu. Tuhan dilahirkan nih gue buka nih. Otan-otan Bahlul. buka. Diam, nggak usah panik lu Bahlul. Buka coba. Gak usah panik. Enggak. Yang panik siapa? Yang motong-motong siapa? Kok saya yang panik? Lu yang Anda panik lah, Bahlul. Gini ya, nih. Palungan adanya di atas genteng, kata ini dulu. Palungan itu adanya di atas genteng. Kau buka sekarang foto kandang domba di Bethlehem, palungan itu tetap ada di dalam kandang. Bahlul, udah, lihat. Ini ini gedein. Bentar. Masa palungan di bawah pohon? Lucu. Lihat nih makhluk Bahlul, lihat. Ayo, mau ngomong apa lagi? Gua ludahin muka kalian, orang-orang Bahlul. Baca Nabi Isa, baca itu, Nabi Isa, goblok lu. Itu Ini apa ini? Gua tanya, saya ini baca. apa? Wah, Bahlul. Tak tahu. Udah bang, nggak usah pertahankan makhluk kayak gini. Mana sekarang tunjukkan di mana Tuhan lu? Di mana Tuhan lu lahir di kandang domba? Di mana? Ternyata lu tuh cuma sampah, nggak bisa menunjukkan dalil. Ini apa? Bahlul? Ini apa? Mau lari-lari lu? Makanya kalau lu mengatakan Yesus dan Isa berbeda, itu sobek. Goblok lu udah hoak. Ini apa ini? Tunjukin mana? Dengerin. Kalau Yesus bukan Isa itu robek. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Bahlul. Udah lu. Mana data orang Islam mana Bahlul? Nama situs Udah kalau lu gak tahu apa-apa nggak usah sok-sokan lu jadi ngaku-ngaku apologet Bahlul. Bodoh. Mana datanya, ayatnya mana? Yesus lahir di kandang embe mana? Cuman bisa kayak gitu doang. Nggak bisa apa? Kenapa? Ayo, lu nggak bisa buktikan. Cuman kayak begitu aja makhluk dulu, pendusta, penipu. Ayo. Mana ini mana? Kalau Isa bukan Yesus, robek itu Matius 1 ayat 1 Bahlul. Nama webnya apa? Kau buka di kota Bethlehem sekarang ada Google Map. Buka Google Map di kota Bethlehem. Udah lu nggak usah kebanyakan baca, ternyata lu nggak tahu apa-apa. So tahu. Tunjukkan nama websitenya. Berani tunjukkan nama websitenya. Nih kita lihat dari web yang lain. Bentar Umi, Gak bisa siapa ini? nunjukin data Mozan, dengerin Mozan.
Enggak, sekarang gini Mojan, Bang Mojan, buktikan apa yang diminta sama Umi. Nanti Umi buktikan apa yang Bang Mojan minta. Udah itu aja. Daripada berdebat-debat gini, buktikan. Mojan Iya, jangan baru berbicara itu. melalui asumsi. Ya, Bang Mojan, ini banyak yang nonton loh, 353 orang. Bang Mojan dari tadi berasumsi. Sekarang buktikan data di Alkitab Anda bahwa Tuhan Anda lahir di kandang domba. Ayo buktikan. Nanti Anda ditertawakan oleh 358 orang, Anda ditertawakan. Karena tidak ada Tuhan Anda lahir di kandang domba. Karena orang bakal berpikir, apa iya seorang Tuhan lahir di kandang domba? Yang kalian sembah Tuhan itu lahir di kandang domba, kan nggak pantas. Ayo buktikan dalilnya, Mozan. Ayo, saya tunggu. Tuhan lahir aja udah konyol gitu kan. Tuhan lahir. Ayo, Tuhan Tapi kalau lahir. saya ngomong kenapa mana? racingnya dimatiin dulu? Kalau Ya, Umi Mana diam ini, dulu. ini, Umi. yang ngomong. Umi Oke. diam, Umi. Dalil ya. Dalil Ya, ya. Umi ya. Ya, Umi diam, Umi. Oke, silakan. Oke, Dimil. Saya selesaikan dulu ya, baru dipotong-potong sama penakut kucing. Tadi kan sudah saya berikan Lukas 2. Yusuf dan Maria kan ke Bethlehem. Di Bethlehem Maria dilahirkan. Nah, Bethlehem itu kan menara Midgar Edgar di situ. Jadi kota Bethlehem atau rumah roti itu adalah tempat di mana domba-domba yang terbaik dipersiapkan. Kebanyakan Bahlul. Terus gimana ini? Mana dalilnya? Gue nggak butuh penjelasan. Ini Kebanyakan ini Mana dalil? Umi. Keluarin dalil. Umi, bentar. Bang Mojan, tunjukkan datanya di mana tertulis. Ayat berapa biar dibuka. Di mana tertulis? Ayat berapa? Lukas 2. Ya, jadi Lukas 2. Lukas 2. Saya sudah baca. Iya, Lukas 2 ayat berapa? Lukas 2 ayat berapa? Isinya apa? Kita buka Lukas 2 ayat berapa? Dari ayat Lukas keempat. 2 berapa, Bang Mojan? Lukas 2 Dari ayat berapa? keempat. Ayat Kita baca 24. ya. Dari ayat keempat. Di sini ada Ayat nggak 4. Yesus Dari ayat dikatakan? keempat. Di sini kita Ada- lihat adakah Yesus dikatakan Ya bentar, ini? Dikatakan lahir di kandang B. Host di mute dulu aja, host. Ya, Umi, bentar, Umi. Jelasinnya. Bentar. Saya lebih dari kesempatan. Lukas 2 ayat 4. Biar saya baca. Ayo, kita Demikian juga Yusuf pergi dari kota. Nggak nampak Umi, emang. Nggak Ini nampak ya Umi. dari Nggak nampak. Nggak nampak. Dari kota Galilea. Kurang Sampai ayat asal. ke-7 ya. Sampai Ya. ayat ke-7. Sampai ayat Ya ini kalau ke-7. sampai ayat ke-7 kita buka di sini. Nah, Iya, pelan-pelan Umi. Saya bacakannya Sabar, dari ayat sabar. keempat. enggak, diam. Biar host yang bacakan. Kurang ini Mi, dekatkan Oke. Mi, dekatkan. Nggak nampak bener. Dekatkan Ke- ini ya. Nggak nampak. Ini ya. Nggak nampak juga, nggak nampak. Malah kebalik aku nengoknya, nggak nampak. Nggak bisa dibesarin lagi ya. Demikianlah. Nggak bisa ini. Nggak bisa. Oke, Demikianlah. kita ini. Ya udah. Geser aja. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia apa itu berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dihabaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mana kandang domba? Mana kandang domba? Boleh langsung ngomong sudah. Iya. Jadi Mau kan pindah di situ lagi? jelas tidak ada lagi tempat untuk mereka di dalam rumah penginapan. Iya, mana Intinya di mereka kandang tidak domba? berada di Kandang penginapan. dombanya mana? Jadi Kandang dombanya mana? Kandang domba, bro. Itu tempatnya di Bro. dalam kandang. Lah, tempat makan kandang, tempat Remaja makan hewan pendusta, itu di mana? Aduh, bro, asumsi. Jadi buat dia, dengar tidak ada, udah dia Anda salah di situ. Dia ada, nggak ada salah di situ. Anda salah. Tempat makan hewan itu adanya di mana?
Udah penipu turun kamu. Dengarin ya buat teman-teman yang agama Kristen. Kalian tuh saya kasih tahu ya, kalian itu buat agama-agama Kristen, sudahlah, jangan kalian lagi berasumsi mengatakan Tuhan kalian itu lahir di kandang domba, karena tidak ada dalilnya, tidak ada data ya. Jadi tolong jangan kalian itu, kalau kalian menganggapnya Tuhan, baguslah katanya ya, bagus kata-katanya. Tidak pantas orang Tuhan lahir di kandang domba, karena ada puisinya juga, kelahiran Yesus Kristus. Lahir di kandang domba, kandang yang hina, tidak ada tempat baginya, maka dia melahirkan di situ. Itu ada puisinya, sampai dipuisikan dan dibacakan di setiap hari Natal. Ingat ya, tidak ada data yang mengatakan bahwa Tuhan yang kalian sembah Tuhan yaitu Yesus. Tidak ada. Palungan itu adanya di mana? Gak usah berasumsi, jawab aja ya, palungan itu tempat berasumsi. Palungan itu adanya di mana? Kau asumsi palungan itu adanya di mana? Kau jawab. Tempat makan domba tidak mungkin tidak ada di dalam kandang. Namanya tempat makan hewan itu tempat binatang ternak, bukan cuma domba. Bahwa pohon kurma itu tidak bisa ayam, bebek, itu tempat makannya, tempat minumnya itu namanya palungan. Iya, namanya tempat makan hewan itu tidak mungkin di luar. Mana ada penjelasan kalau palungan itu di dalam kandang domba? Umi, biarkan dia bicara, Umi. Biarkan dia bicara. Dia mempermalukan dirinya sendiri di 468 orang. Biarkan dia bicara. Dia mempermalukan dirinya sendiri, biarin. Dari itu adalah penghinaan, bukan di rumah penginapan. Bahwa kurma Israel adalah kurma terbaik yang kemudian diimpor. Tempat makan hewan tidak ada di kandang hewan. Tuhan dilahirkan tidak berdalil. Tempat makan hewan ada di dalam rumah gua. Bapak gua manfaatin. Di dalam rumah gua itu. Lagi-lagi diam, lagi-lagi yang baju wangi besta Ustaz Sidi diam. Apa kan? Iya, di mana coba ada keterangan kalau palungan harus ada di kandang domba? Tadi itu tadi dengan kebodohan lu, Mosan. Itu ngotot dengan kebodohan lu udah ngotot bahwa di Israel tidak ada pohon kurma. Udah ketampar sama lu tuh. Apa Islam? Jadi dari itu nih buat orang Islam sendiri menyebut Islam tidak dengan bergaul. Meledak. Tadi Umi Mican. Tadi dia naik bilang katanya kalau orang berbicara dalam ilmu psikologi, katanya kalau orang lagi berbicara terus dipotong namanya kejang-kejang. Hah? Gue bilang dia malah ngomongnya nyerocos terus, bukan kejang-kejang lagi, kesurupan Roh Kudus dia. Berasa nggak berguna gue belajar psikologi, katanya kejang-kejang kalau dia bukan kejang-kejang lagi, dia kesurupan Roh Kudus. Sebenarnya gini, mereka juga walau mengatakan firman Tuhan itu dengan bohong nggak apa-apa ya Ustaz ya. Kayak Roma 3 ayat 7 ya, tetapi jika kebenaran Allah oleh bistaku semakin melimpah bagi kemuliaannya kan. Bang Asidik, mereka mengatakan kalau Yesus itu bukan Isa. Robek dong Matius 1 ayat 1, robek dong Yohanes 17 ayat 3, atau kalau enggak kamu berakin itu Bible nggak benar tuh ngasih informasi. Ya kan? Karena di dalam Bible Matius 1 ayat 1 inilah silsilah Isa Al-Masih. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 versi terdahulu, versi Clinton, dikatakan inilah hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah kau utus. Itu bakar gereja yang mengatasnamakan gereja Isa Al-Masih. Ya kan? Itu biar berbohong mengajarkan firman Tuhan nggak apa-apa, nggak kena dosa. Ada yang selalu menggunakan kata Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih, berakin aja. Tunggu dulu bentar. Aku kadang-kadang ya, bentar Bang Mojan. Bentar, aku kadang-kadang tau nggak, sebenarnya aku malas naikin Umi. Kenapa? Umi kalau naik dia yang dapat koin sendiri yang banyak. Awak tak pernah dapat. Udah lah Umi, besok jangan naik lagi Umi. Udah, Umi naik tempat lain aja, jangan naik sini. Udah, ya. Umi jangan naik sini, naik tempat lain. Bang Asidik, kemarin Umi itu ada yang nge-gift 10.000 K, langsung dimatiin live-nya gila. Bukan. Jadi itu gini, gimana rasanya itu 10.000 K?
aku udah ngantuk, udah jam 1. Jadi aku bilang, Umi mohon maaf. Umi mohon maaf, aku udah ngantuk. Aku juga besok mau tahajud, mau sahur. Jadi aku akhiri dulu ya. 10 lagi dapat. Dia dapat, aku nggak dapat. Iri laku ya kan? Iri aku. Iya. Manusiawi. Meledak. Gimana? Meledak. Ya. Iya, Umi pokoknya kalau setiap ke tempat aku, tahu nggak Umi kalau ke setiap ke tempat aku pasti koinnya banyak. Kalau ke tempat aku pasti, makanya aku kadang-kadang malas deh Umi. Saya belum Cuma sampai Umi, nih. Bang Sidi kalau Umi gak dinaikin, Umi Rifa, assalamualaikum. Enggak, kalau Umi tuh gak dinaikin itu. Ini yang di bawah yang namanya asidik itu dia itu ini. Tan dia aja ntar juga dibagi sama Bang Asidik. Udah dia. Oh iya emang. Dia sering ngasih saya 3.500 koin setiap live. Umi juga makasih Bunda Sidik. 5K. Tunda asal kau. Terima kasih Bunda Sidik. Bang Sidik mainkan. Oke, Bang Sidik mainkan. Kalau enggak kuturunkan Abang. Kuturunkan mana? Di mana? Dimainkan kuturunkan. Jadi begini, konsep Trinitas begini nih. Konsep Trinitas nih. Ketika saya ada beras nih, bentar Mozart denger dulu kau. Konsep Trinitas. Nah, nih konsep Trinitas kayak gini nih. Kalau saya ada beras 1 liter, saya jadikan nasi, maka jadi nasi. Udah nggak ada beras. Tapi konsep Trinitas, ketika firman menjadi daging, firmannya itu masih ada, dagingnya juga masih ada. Itu namanya menyatu, boy, bukan menjadi. Kalau telah menjadi, bahasa telah menjadi itu namanya perubahan. Firman telah menjadi daging, beras telah menjadi nasi, berarti berasnya udah nggak ada, sekarang adanya nasi. Begitu juga dengan firman. Konsep siapa yang ngajarin? Itu konsep siapa yang ngajarin? Pertanyaannya, Yesus tidak pernah mengajarkan transpersonal una substansia discreti non separate, tidak pernah. Yang pasti Yesus mengajarkan Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Echad. Terus itu datang dari mana ajaran? Jangan meluapkan ngomong dulu ya, kasih waktu, lalu jangan Oke, kasih biar dia silakan. Saya Bang Umi turun nih. Buat ini ya 470 orang, mohon maaf saya minta coba dulu sampai 50 ya, kena peringatan sampai 50. 476 tolong tap layar sampai 50k tap layar biar nggak tumbang akunnya, biar nggak tumbang. Tolong ya, minta tolong ya, 50 aja, ini 31 kan. Nah, 487 orang, tolong ya, kena peringatan 2 orang. Nanti aku kena ini kalau udah nih. Tolong ya. Ya, followersku teman-teman yang baik. Halo, tolong dipantau dulu ya, saya lagi live. Dipantau sekarang ya. Tolong ya. 524 orang tolong tetep layar sampai 50k sampai 50k. Bes, kamu kena peringatan, Bes? Udah sama tadi. Umi Mican. Kayaknya Umi Mican lama itu peringatannya, mungkin belum naik dia. Kalau Bang Ibes mungkin cuman 569 orang tolong ya. 593 orang tap layar 50k aja, 578 orang tolong ya sampai 50. Oke. Ini pihak TikTok langsung gua telepon suruh mantau di sini. Tolong diamankan. Terima kasih. 600 orang terima kasih. Kalian memang lebih bentar Umi, bentar. Makasih ya, udah 50. Saya ngomong dulu. Kasih kesempatan saya ngomong dulu data. Oke, silakan Bang, silakan. Waktunya 4 jam dimulai dari sekarang. Jangan gitu lah. Ya, makanya nggak usah dipotong dulu lah. Jadi begini. Jangan main repot debat, tapi nggak usah main repot. Aduh, ini Uni Dini saya ngomong dulu bentar aja Uni. Oh iya. Gitu kan. Iya. Jangan main repot ya. Lanjut. Ya, jadi begini ya, Bethlehem itu kan artinya rumah roti. Anda bisa cek saja literaturnya, mau cek di mana saja dia punya sumber asli. Di situ ada menara Midgar Edker. Jadi menara Midgar Edker itu atau nama lainnya menara kawanan domba. Jadi kota Bethlehem itu adalah tempat rumah roti di mana di situ adalah kota dipersiapkannya domba-domba terbaik yang dikumpulkan untuk nanti disembelih pada hari raya kurban dalam Yahudi. Nah, di Lukas 2 ayat ke-7 tadi kan sudah jelas di situ tidak lagi ada rumah penginapan.
Nah, sedangkan dari ayatnya yang kita baca tadi dibacakan sudah jelas bahwa ketika Maria melahirkan Yesus, dia membungkus Yesus dengan lampin lalu dibaringkan di atas palungan. Nah, dan itu juga disaksikan oleh 3 orang majusi dan juga ada para kawanan domba. Kalau kita baca sampai ke ayat 12, malaikat menyuruh kawanan domba itu untuk pergi melihat Yesus yang baru lahir itu. Jadi punya saksi. Sedangkan kelahiran Isa di dalam Al-Quran di bawah pohon kurma tidak mempunyai saksi. Bagaimana mungkin Anda mau menyamakan suatu kejadian yang banyak saksinya itu sama dengan kejadian yang tidak mempunyai saksi? Nah, tadi kan awal perbincangan kita kan yang pertama. Dan yang kedua, Anda tidak percaya, Anda cek saja sendiri ilmu pengetahuan. Pohon kurma tidak bisa tumbuh di dataran atas 100 meter dari permukaan laut. Sedangkan kota Betlehem itu letaknya 200 meter di atas permukaan laut. Jadi sangat tidak mungkin menurut ilmu pengetahuan pohon kurma itu. Kalau di Jasira situ pohon kurmanya itu ada di kota Yeriko, itu beberapa kilometer lagi ke sana, bukan di Betlehem. Itu sudah dataran rendahnya. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa Yesus yang kelahiran itu untuk kelahiran. Lalu di Al-Quran pun mengatakan Isa ini ibunya Maryam binti Imron. Sedangkan Alkitab itu Maria ini bapaknya namanya Eli. Kalau dalam Alkitab yang Maryam bapaknya namanya Amram itu adalah saudara Musa di kitab Perjanjian Lama yang hidup 1000 tahun kata orang Eli. Bang Bojan bentar Bang Bojan bentar Kaisti aku sabar dulu karena yang ini nggak bisa open cam ya. Ini bisa kita buktikan. Tempat kelahiran dulu. Aku turun dulu. Oke, Bang Mojan, Anda saya kasih bicara, butuh berbicara, bukan untuk berpidato atau berceramah. Jadi nggak usah panjang-panjang kali, biar kami bisa menanggapinya. Nanti aku akan batasi teman-temanku untuk berbicara ya. Akan aku batasi. Oke, omongan dari Bang Mojan bisa ditanggapin Bang Ibesam atau Bang Sidik? Iya, saya mau tanggapi. Tanggapan saya itu keren. Yang menyaksikan adalah domba-domba. Mantap. Lanjut. Wis, Masya Allah. Ini teman-teman ini para yang suka sama aku 594 orang, kalian luar biasa. Tap layarnya sudah 76,4 Muji diri mulu kau dari tadi. Biasa lagi cari nih apa ini nih bukan di Bethlehem ini Yerusalem. Teman-teman. Tapi saya lagi cari, sabar dulu Bes. Lanjut sedikit. Teman-teman silahkan tap bunganya ya, mawarnya ya, biar nggak di banned. Enggak. Tap layar aja karena gratis. Tap layar karena gratis. Bawar gak usah. Nah, Ibestap itu yang ngarep, aku enggak ya Ibestap. Ibestap yang ngarep, tapi saya ngarep, saya nyari koin. Saya nyari koin. Jelas saya nyari koin. Woi, saya nyari koin. Woi, kasih aku singa. Kata Oten kan begitu. Katanya nyari koin katanya. Iya betul. Kalau saya mah nggak munafik. Terima kasih. I love you. Kasih singa buat baju lebaran anakku. Ya nggak usah singa juga. Buat beli baju lebaran anakku singa. Buaya aja. Yang ngirim koin, yang ngirim parcel, ngirim stiker. Pokoknya kalian terbaik. Mujahidin terbaik. I love you buat 601 orang. I love you buat kalian. 83,84 Kak. I love you. Ya, kata Nafiri benar tuh. Mozart, kalau menurut Mozart ini Yesus lahir di mana Mozart? Nazaret atau di mana Mozart? Bethlehem katanya. Ini kakak. Ini dari Detik nih. Bethlehem ya. Kurang nampak nih, deketin lagi nih. Umi deketin lagi. Ini dari detik.com nih. Baca Kak. Sebuah pohon kurma yang sudah punah, yang nenek moyangnya eksis dan berkembang di zaman Yesus masih hidup, dihidupkan lagi lewat sebuah rekayasa bioteknologi ilmuwan menumbuhkan pohon dan biji berusia 2000 tahun yang ditemukan oleh para arkeolog Israel di Masada, sebuah binatang kuno yang terletak di Israel Selatan. Di Israel Selatan, di Israel tumbuh kurma. Kan sudah saya katakan, bukan di kota Bethlehem. Itu di Masada,
tunjukkan di mana Yesus lahir di kandang domba. Yesus di mana dalilnya tumbuh ini lahir di kandang domba? Di mana dalilnya Yesus lahir di kandang dompet? Ayo. Thank you. Pendusta dan antikristus. Pembohong. Bang Mozart kurang kencang suaranya. Ditinggiin lagi, lebih kencang lagi suaranya. Itu pengikut Paulus, Roma pasal 3 ayat ke-7. Jika kemuliaan Tuhan, jika kemuliaan Tuhan karena dustaku, mengapa kalian masih menganggap aku seorang manusia yang berdosa? Memuliakan Tuhan saja kalian dengan cara berdusta. Makanya kalian itu penipu, pendusta, antikristus. Seperti apa yang Yesus katakan di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-7. Pendusta dan antikristus itu adalah mereka yang menyangkal aku ini manusia, bukan Tuhan. Bahlul. Yang agama Kristen yang naik minta permintaan ya, agama Kristen. Agama Kristen minta permintaan. Ya, agama Kristen. Jadi begini teman-temannya. Uni Dini mengatakan saya penipu, dia sendiri menipu. Itu jelas tadi dibacakan di Masada Israel Selatan, bukan di kota Bethlehem. Di Israel itu sudah ada di masanya Yesus. Tipu kau itu. Tadi kamu mengatakan bahwa di Israel tidak pernah tumbuh pohon kurma. Nipu kamu itu. Oke, terima kasih. Yang tap-tap lahir, terima kasih sudah 100 lebih. Terima kasih. Di Israel Selatan mana tunjukkan di mana Yesus lahir di kandang domba. Mana Yesus lahir di kandang domba. Mana Yesus lahir di kandang domba. Sultan lewat. Itu Mojan kamu dikasih kalung loh. Ih, dapat koin. Iya, dusta itu udah dapat koin tuh. Iya kan? Uni. Kebodohan kamu itu. Mana ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Umi bentar. Ih, Bang Mojan dapat kulung. Tambah betah dia di sini, tambah betah dia. Tambah betah dia. Iya. Tambah betah dia. Penipuan bakal disupport. Yang 400 ya dapat koin dia. Dapat koin. Uni makin betah dia. Umi bentar. Bang Mojan akui, kamu dapat koin banyak pasti di tempat aku kan? Di tempat lain nggak ada kan? Ayo akuin. Ayo Mojan akuin. Di tempatnya Bikana sampai 1000-an aku dikasih. Wih, hore. Percaya kok beneran. Percaya karena Kristen itu semakin berdusta semakin disupport. Wow, dikasih. Makasih ya. Ini kalian nggak ngasih sama aku ya. Kalian kasih Mojan aja ya. Aku nggak kalian kasih. Ih, kalian parah kalian. Ayo kasih host nanti dimatiin lagi live-nya. host nanti DM aja nomor rekening kau host. Banyak gaya lu. Enggak, maksudnya DM ke Umi Mican. Sebenarnya Umi ini kalau melihat dari kontradiktif antara Matius 2 ayat 1, sabar ya. Sabar balik kampung. Kontradiktif apa Bang? Gak usah makasih. Enggak, coba kamu buka Matius 2 ayat 1, itu mencatat bahwa Yesus lahir pada zaman Herodes ya. Ya kan, zaman Herodes yang agung. Ya, bukan Herodes Arkelaus ya, atau lebih dikenal Arkelaus. Matius 2 ayat berapa? Matius 2 ayat 1. Sama apa perbandingannya nih? Nah, terus bandingannya Matius 2 19 22. Nah, di situ dinyatakan bahwa Herodes mati. Matius 2 ayat 19 22. Ayat 19 22. 19 sampai 22 ya. Ya. Ini yang saya masih cari poin sih, mencatat bahwa Yesus lahir pada zaman Herodes. Yang dimaksud Herodes di sini adalah Herodes yang agung ya, bukan Herodes Arkelaus atau lebih dikenal. Matius 1 ayat berapa tadi? Ketutup. Matius 2 ayat 1 sama Matius 19 22. Kalau di Matius 2 19 22 dinyatakan bahwa Herodes mati dan digantikan oleh Arkelaus, Herodes yang agung atau Herodes I adalah raja Yudea yang mati pada bulan April 4 tahun sebelum Masehi. Kita buka Bang. Coba lihat dulu. Soalnya saya lagi literasi di sini sih.
Oke ya, kita buka Matius 1 nih, Bang, buka baca. Matius 2 ayat 1 ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang orang Majusi nih dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kita ke ayat berikutnya ya. Majus itu maksudnya Majusi ya? Penyembah Majus, itu ya? penyembah bintang, iya. Penyembah dukun-dukun, tukang peramal iya. Coba ini baca lagi. Masya Allah, makasih. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan sesudah diperingatkan dalam mimpi agar jangan kembali kepada Herodes. Ya? Oke, silakan Bang. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi di sini. Ustaz unggul, ya Allah. Coba ya, saya lihat dulu anunya ya. Di sini Herodes I adalah raja Yudea yang mati pada bulan April 4 tahun sebelum Masehi. Coba. Nanti saya open cam ya. Kalau Masya Allah kalau ganteng gak usah open cam. Kalian terbaik. Para mujahid. Waduh, ini Herodes Agung yang di Matius berapa tadi? Sabar ya. Matius 2 ayat 1. Ya, Matius yang 1922 itu bro Herodes Turbian Herodes Yunani. Matius 19. Nah, ini. 22. Coba nanti kita coba lihat coba saya open cam dikit ya. Banyak Bang, jangan dikit, setengah doang. 19 Gurunda ini suka ya. Sorry, salah. 19 sampai 22 ya. Iya. Di sini kalau kita lihat di yang 1922 tadi, nah Herodes di sini dia dikarenakan diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui ini 12 19 kok ini keluarnya 2 bentar. Tapi di sini setelah Herodes mati, nampak malaikat Tuhan kepada Yusuf di dalam mimpi di Mesir, katanya ayat ke-20, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatkanlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anakku itu sudah mati. 21-nya. Lalu Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Nah, Umi coba masuk di Lukas pasal 2 juga. Ntar ya, nanti saya cari poin yang kematian itu ya, Herodes itu ya. Itu ya jadi apa juga itu, saya pernah diskusi sama Erben itu. Nah, Lukas pasal 2 dan pasal 3 menyatakan Yesus lahir sekitar ini. Yesus lahir sekitar 2 tahun sebelum Masehi bersamaan dengan sensus Quirinius ya. Wow, di mana wilayah Yudea dipimpin oleh Raja Arkealus dan Lukas pasal 1 menyatakan bahwa Yesus lahir pada saat wilayah Yudea dipimpin oleh Raja Herodes. Nah, di sini kita tidak tahu apa sini ya. Di sini kita tahu apakah Herodes yang agung atau Herodes Archelaus. Nah, di sini tetapi kita dapat memahami bahwa Herodes di sini adalah Herodes yang agung karena dijelaskan di dalam Lukas pasal 1 24 sampai 31 bahwa selisih umur ini Yohanes Pembaptis dengan Yesus adalah 6 bulan gitu loh. Jadi kita mengikuti mungkin Umi bisa coba kasih besar Umi dulu. Ya, yang kontraknya di mana, Pak? Sabar Mujar. Oh, nggak pakai kipas. Pakai. Nah, di sini ya coba Mujar ya. Jika mengikuti, coba nanti dibuka ya catatan Injil Matius bahwa Yohanes lahir pada zaman Herodes Agung, maka Yesus pun lahir pada zaman Herodes yang agung gitu kan. Matius menyatakan Yesus lahir paling telat Matius menyatakan Yesus lahir paling telat tahun 400 sebelum Masehi pada saat wilayah Yudea dipimpin oleh Herodes yang agung. Nah, bukti sejarah mencatat bahwa sensus Quirinius terjadi pada saat 6 Masehi. Nah, sejarawan Yahudi Yosefus mencatat bahwa gubernur Syria bernama Quirinius melakukan sensus untuk wilayah Yudea tahun 6 Masehi. Jadi ini ada kontradiksi di sini, cuma nanti saya cari poin lah sedikit.
Silakan dulu lanjut. Bentar Pak, bentar Pak. Coba catat tadi Mozart, coba catat di apa di ayat-ayat tadi Mozart. Ya begini, Lukas berapa yang mengatakan Sirius apa yang tadi yang Anda bilang nama C itu. Baru dia Lukas ini Mozart. Lukas 1:24-31 coba Mozart. Lukas 1 ayat 31. Ya, Lukas 1. Iya kan? Sakit. Ya, 24-31. Bukan yang enggak, yang nama C itu kan bukan Arkelaus. Itu Sirius ya tadi Anda bilang. Yang mana? Kan beda. Nah itu coba dulu. Silakan Pak. Kamu Umi lanjut dulu Umi, saya cari poin inti ya. Lanjut dulu sedikit. Lanjut Bes. Ya. Karena saya pernah diskusi sama Erben sih. Pelayar. Ntar dulu, RT Player udah lebih dari 115, makasih. I love you. Yang kasih koin juga makasih. Tapi kalau bisa kasih singa ya buat beli baju lebaran. Enggak gitu. Tengok dulu dia bilang. Buat apa? Begini, Mak. Diam kau itu. Diam kau itu. Begini Uni, di Israel itu pohon kurma bisa tumbuh seperti di kota Jericho, tadi sudah saya katakan, dan itu memang kurma paling enak. Yang kita bahas ternyata udah baca dia bukan, bisa di mulai kota baca. Baca diam-diam. Baca diam-diam. Bagus. Terpukul Belajar diam-diam. mengakui bahwa kurma tumbuh di Israel. Udah. Jangan mewek. Udah jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Udah. Jangan nangis. Kamu sudah mengatakan kalau di Israel itu tidak pernah tumbuh pohon kurma. Ternyata kamu terpukul. Enggak, kita udah tahu. Sandi. Tadi ayat. Udah, ini pembelajaran buat kamu. Kamu sebagai pendeta biar kamu malu-maluin. Udah, ini pembelajaran buat kamu. Berterima kasihlah kepada Mican. Berterima kasihlah kepada Mican. Yang kita begini kota Bethlehem bukan Israel, luas Uni. Ya kalau gitu mana ayatnya kalau Yesus lahir di kandang domba mana? Kita balik lagi. Di mana Yesus lahir di kandang domba? Ini maksa benar. Tadi kasih ini di Israel Selatan. Jadi begini Uni, di mana Yesus lahir di kandang domba? Yang kita bahas kandang Bethlehem. Di mana di kandang domba? Nggak ada di kandang Bethlehem, di kandang domba nggak ada. Jangan kamu mendustai kitab kamu sendiri. Yang mendustai dari tadi Anda kalungan itu di mana? Di mana ada ayatnya? Kalau di dalam Al-Quran jelas Yesus lahir di bawah pohon kurma. Kemudian di dalam Bible yang ada kemudian itu setelah lahir, kemudian dia dibungkus dengan kain lapin dan diletakkan di atas palungan. Jadi yang kita minta pertanggungan jawab dari Pak Pendetot Mozart, di mana dalilnya Yesus lahir di kandang domba? Kalau di dalam Al-Quran jelas Allah sudah menyebutkan dan menceritakan, yang maha menyaksikan sudah menceritakan bahwa Yesus itu lahirnya di kandang domba, bukan di kandang domba, tetapi di bawah pohon kurma. Tetapi di dalam Bible tidak disebutkan Yesus lahirnya di mana tempatnya. Yang ada setelah lahir. Setelah lahir dia dibungkus dengan kain lapin dan diletakkan di atas palungan. Jadi begini Uni Dini, jadi di dalam Alkitab gini Pak Mozart, ini sebetulnya gini Pak Mozart. Kenapa Anda tidak maksa kelahiran Isa yang Maria tidak didampingi Yusuf sama dengan kelahiran Yesus di kota Bethlehem yang didampingi Yusuf, disaksikan para orang Majusi dan para gembala. Sekarang pertanyaannya begini. Tentang sisipan Yusuf, boleh izin menjawab, host? Boleh minta waktu? Boleh. Silakan Ustaz. Terima kasih ya. Silakan Ustaz. Ini salah satu kebenaran firman Allah dari Al-Quran. Ketika seluruh manusia di bumi sekarang ini mengakui atau bahkan mengimani bahwa Yesus lahir tanpa campur tangan bapak biologis ya, Bunda Maria, perawan suci, diimani oleh umat Islam. Ketika mengandung melahirkan Yesus itu tanpa campur tangan lelaki.
di sini kebenarannya. Sementara di dalam gospel perlu disisipkan tokoh Yusuf. Pakai logika. Pada saat itu berarti ketika Yesus lahir, semua orang ya di seluruh pelosok negeri di mana Yesus berada taunya atau yakinnya bahwa Yesus itu adalah hasil hubungan biologis antara Yusuf dengan Maria. Kenapa perlu disisipkan seperti ini? Penyisipan tokoh Yusuf malah menihilkan mukjizat bahwa Yesus lahir tanpa campur tangan ayah, Maria hamil tanpa campur tangan lelaki, malah hilang dengan adanya tokoh Yusuf. Di mana rahasianya mereka menyisipkan Yusuf ini? Di Matius 1. Ya, inilah silsilah Isa Al-Masih. Tadi LAI tahun 2011 ya. Atau yang di versi lain, inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Sebuah kebohongan besar kalau orang bilang Daud punya anak bernama Yesus. Ini juga sama menjawab yang tadi, ya ukhta Harun, wahai saudari perempuan Harun. Itu ungkapan orang-orang zaman dulu menyebut leluhur-leluhurnya. Nah, jadi anak Daud, anak Abraham adalah silsilah teologis, bukan silsilah biologis. Turun ke bawah, Yakub memperanakan Yusuf yang bersuamikan Maria. Nah, di sini tetap nggak berani bersuamikan Maria. Jadi gedabrus banget dipaksakan Yusuf padahal tidak ada silsilah darah dengan Yesus. Kenapa Yusuf diperlukan? Karena Yusuf berdarah atau keturunan Daud, sehingga Yesus bisa disemat-sematkan pewaris tahta Daud. Dah, silakan lanjut Umi, standby lagi. Bentar. Umi, bentar buat yang semuanya. Sudah di tempat saya sudah jatuh waktunya sholat Isya. Jadi saya habis sholat Isya itu langsung tarawih. Ini mau diakhiri atau saya biarin? Lanjut. Gue juga ya? pamit deh. Mi, Mak, tunggu barangkali ada yang mau naik. Aku juga turun mau sholat tarawih. Yang bentar. Yang Kristen naik dulu, yang Kristen. Saya kasih waktu 5 menit ya, yang Kristen naik. Soalnya saya gak nunda-nunda. Yang Kristen naik, yang Kristen aja ya. Tapi Umi saya minta tolong, boleh nggak Umi? Umi boleh minta tolong nggak? Soalnya kan ini saya biarin setengah jam ini. Saya nggak ada. Tolong Umi, omongannya agak dijaga biar gak kena peringatan ya. Oke, Soalnya Umi kalau masuk itu pasti kena peringatan. Umi nggak bisa ngendalikan. Moderator aja sama Umi gitu. Udah, saya udah moderator. Udah. Oke, Mak, oke. Oke, pergi. Ya, yang Kristen naik dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit ya, yang Kristen. Iya, oke. Ya, Kristen naik minta permintaan, yang Kristen aja, yang Kristen. Nah, biar temenin Bang Mojan, kasihan Bang Mojan, nanti gak ada yang lulus badannya. Sabar Bang Mojan, sabar, gak ada. Ayo kasih naik. Saya tanggapi Pak Ustadz tadi dulu Bu. Jadi Pak Ustadz begini Pak Ustadz. Pak Ustadz udah turunnya. Ke Yesus itu bukan Al-Quran muncul baru kita tahu Yesus itu dia lahir tanpa hubungan intim ayah dan ibu. Nah, di dalam Alkitab dicatat memang sebelum Maria dan Yusuf menikah itu Yesus, malaikat sudah datang. Nah, tetapi Yusuf disuruh malaikat untuk mengawini Maria. Karena apa? Kalau kita baca kitab Imamat, seorang perempuan yang diketahui melahirkan tanpa suami akan dirajam sampai mati. Itu ketetapan Musa. Jadi tidak mungkin nanti kelahiran yang penuh mujizat itu ujuk-ujuknya baru lahir lalu Maria sudah dirajam. Makanya di dalam Alkitab yang tadi Anda baca Matius kan malaikat menyampaikan begini, janganlah kau ragu Yusuf mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, jadi memang waktu Maria dan Yusuf itu menikah itu memang sedang dikandung Roh Kudus. Itu yang Alkitab katakan, bukan seperti asumsi yang tadi Pak Ustadz katakan. Nah, jadi sangat jelas Pak Ustadz ya, itu bukan karena kita menghindari mujizat Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan tidak bisa menyangkali firman-Nya sendiri. Itu sudah ada di kitab Imamat, di ketetapan Musa. Seorang wanita yang melahirkan atau berzina tanpa seorang suami harus dirajam sampai mati. Iya. Nah, Oke, nah ini dia nggak nangkap maksud perkataan saya. Sekarang ya, bentar, saya tinggalin. Saya kembali jam 8, setengah jam. Iya, pergilah Mak, ya. Ya, jadi Saudara Mozart ya,
tidak Matikan kamera, Mak. memahami apa yang saya paparkan. Sedemikian ketakutannya penulis-penulis gospel yang bukan saksi mata, bukan murid-murid Yesus, sehingga perlu disisipkan tokoh Yusuf. Alasannya, pada saat itu bila ada seorang hamil melahirkan tanpa punya suami, maka hukumnya adalah rajam. Betul, tapi saking bingungnya dia lupa bahwa Allah Maha Kuasa. Di dalam Al-Quran tidak perlu sosok suami. Yesus berbicara ketika masih dalam buayan, ketika dalam gendongan Bunda Maria. Di sini bedanya. Ini yang tadi kita bahas, memperbaiki. Semua penulis-penulis gospel bukan saksi mata dan bukan murid-murid Yesus. Mereka nggak ada di tempat. Kalau versinya gospel, kita tahu, kita semua umat Islam baca kok kitabmu, bahwa Yusuf yang ketakutan tadinya mau meninggalkan tunangannya ketika dia ketahui bahwa Maria sudah hamil, padahal belum pernikahan. Lalu datang malaikat, kita tahu. Cuma penulis-penulis gospel lupa bahwa Allah Maha Kuasa. Bagaimana caranya untuk menghindari hukum rajam? Yaitu dengan diberi mukjizat Yesus sejak masih dalam gendongan maminya, gitu. Anda nggak paham yang saya maksud? Standby lagi, lanjut Mi. Ya begini Pak Ustadz, bentar Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, bukan saya tidak paham. Tadi sudah saya singgung, Tuhan bisa bermujizat, tetapi mujizat Tuhan tidak melanggar titahnya sendiri. Karena apa? Tuhan itu konsisten. Ingat ya, Tuhan konsisten terhadap firman-Nya sendiri. Jadi begini Pak, bukan misalkan para penulis gospel takut, tidak. Yohanes itu murid Yesus, kenapa Anda mengatakan bukan saksi? Dan kelahiran Yesus itu dikatakan banyak saksinya, para orang majusi dan para gembala, selain ayah dan ibu Yesus. Nah, dari Anda menyinggung bahwa karena hanya agar tata Daud tidak bertindak, Anda baca Lukas. Silsilah dalam Lukas itu Yesus dari Maria itu bapaknya Eli itu keturunan dari anaknya Daud yang bernama Nathan. Kalau Daud itu keturunan Daud dari anaknya yang bernama anaknya bernama Salomo. Jadi Maria maupun Yusuf adalah keturunan Daud. Jadi memang sejak awal tahta Daud itu tidak akan dipindahkan. Itu merujuk kepada penggenapan nubuatan dari Kejadian 3 ayat 15. Oke. Apa Bang Mozart? Melalui keturunan Hawa. Ya silakan. Bang Mozart, ini ulang